Halo, perkenalkan saya Muhammad Fadilah dengan NIM 2020-31108 dari Fakultas S1 Teknik Informatika, Institut Teknologi PLN. Mari kita bahas tentang aritmetika komputer. Pada komputer, bagian yang bertugas untuk membentuk operasi-operasi aritmetika dan logik terhadap data adalah Arithmetic Logical Unit, yang mana ALU ini berada pada data pad, begitu juga dengan register dan bus. Kecepatan unit data pad bergantung pada algoritma yang digunakan untuk operasi-operasi aritmetika dan desain sirkuit ALU. Arithmetic Logical Unit merupakan bagian komputer yang berfungsi untuk membentuk operasi-operasi aritmetika dan logik terhadap data. Semua elemen lain sistem komputer seperti control unit, register, memori, input, dan output berfungsi untuk membawa data ke Arithmetic Logical Unit untuk selanjutnya diproses dan kemudian mengambil kembali hasilnya. Sebuah Arithmetic Logical Unit dan semua komponen elektronik komputer didasarkan pada penggunaan perangkat logika digital sederhana yang dapat menyimpan digit biner dan merupakan operasi logika boolean sederhana. Data diberikan ke ALU dalam bentuk register, dan hasil operasi disimpan juga dalam bentuk register. Register ini adalah lokasi penyimpanan sementara dalam prosesor yang dihubungkan jalur sinyal ke ALU. ALU juga dapat mengatur flag sebagai hasil dari operasi, misalnya flag overflow diset sama dengan 1 jika hasil perhitungan yang melebihi panjang dari register. Nilai-nilai flag juga disimpan dalam bentuk register dalam unit kontrol prosesor. Kontrol unit memberikan sinyal yang mengontrol pengoperasian ALU dan pergerakan data ke dalam dan keluar dari ALU. Digit bilangan biner 0 dan 1 untuk mempresentasikan apapun. Bilangan-bilangan positif disimpan dalam bentuk biner. Contoh, 41 adalah 0010101. Aritmetika komputer memiliki dua jenis, yaitu aritmetika biner dan aritmetika desimal. Pada aritmetika biner terdapat titik tetap dan titik mengambang, di mana titik mengambang memiliki rentang bilangan yang lebih luas serta lebih kompleks dan mahal. Sedangkan untuk aritmetika desimal, bilangan desimal direpresentasikan dalam bentuk BCD atau binary code desimal. Pada aritmetika biner terdapat beberapa komponen yaitu jet, flip-flop, register, counter, multiplexer, decoder, dan encoder. Kita lanjut ke pembahasan konversi bilangan. Konversi bilangan merupakan proses di mana suatu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan basis yang lain. Sistem bilangan terdiri dari 4 macam, yaitu 1. Bilangan desimal dengan basis 10, terdiri dari 10 macam simbol, yaitu dari angka 0 hingga angka 9. 2. Bilangan biner dengan basis 2, yaitu terdiri dari 2 macam simbol, angka 0 dan angka 1. Ketiga, bilangan oktal dengan basis 8, yaitu terdiri dari 8 macam simbol, dari angka 0 hingga angka 7. Yang keempat adalah bilangan heksadesimal dengan basis 16, yaitu terdiri dari 16 macam simbol, dari angka 0 sampai angka 15, di mana angka 10 sampai angka 15 diwakili oleh huruf A sampai F. Aritmatika pada bilangan desimal ada 3 jenis, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Konversi pada bilangan desimal ada 3 bentuk, yaitu bilangan desimal ke bilangan biner, bilangan desimal ke bilangan oktal, dan bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Contoh konvensi bilangan dari bilangan desimal ke bilangan biner adalah jika nilai bilangan desimal adalah 25 dan ingin dirubah ke bilangan biner, maka nominal tersebut dibagi 2 sampai nilainya habis. Maka 25 dibagi 2 adalah 12 dengan sisa 1, 12 dibagi 2 adalah 6 dengan sisa 0, 6 dibagi 2 adalah 3 dengan sisa 0, 3 dibagi 2 adalah 1 dengan sisa 1,
dan 1 dibagi 2 adalah 0 dengan sisa 1. Untuk mendapat jawabannya, diambil dari angka sisa yang paling bawah, sehingga terjawab 1, 1, 0, 0, 1. Untuk konvensi bilangan desimal ke bilangan oktal adalah jika nilai bilangan desimal adalah 98 dan ingin dirubah ke bilangan oktal, maka bilangan desimal tersebut dibagi dengan 8 sampai nilainya habis. Maka 98 dibagi 8 adalah 12 dengan sisa 2, 12 dibagi 8 adalah 1 dengan sisa 4, dan 1 dibagi 8 adalah 0 dengan sisa 1. Untuk mendapat jawabannya, sama seperti desimal ke biner, yaitu diambil dari nominal yang paling bawah, sehingga terjawab 1, 4, 2. Dan selanjutnya untuk konvensi bilangan desimal ke bilangan heksadesimal adalah jika nilai bilangan desimal adalah 3888 dan ingin dirubah ke bilangan heksadesimal, maka bilangan desimal tersebut dibagi dengan angka 16 sampai habis. Jadi, 3888 dibagi 16 adalah 243 dengan sisa 0. 243 dibagi 16 adalah 15 dengan sisa 3. Dan 15 dibagi 16 adalah 0 dengan sisa 15. Dan diganti dengan huruf F. Untuk mendapatkan jawabannya, sama seperti konvensi-konvensi sebelumnya, yaitu diambil dari sisa nilai yang paling bawah. Maka terjawab untuk bilangan heksadesimalnya adalah F30. Bilangan biner. Berbeda dengan bilangan desimal sebelumnya yang memiliki 10 digit angka, bilangan biner hanya memiliki 2 digit angka, yaitu angka 0 dan 1. Sebagaimana pada gambar di tabel, nilai 0 dan 1 pada bilangan biner masih sama dengan nilai 0 dan 1 pada bilangan desimal. Namun, setelah nilai 2 dan seterusnya pada bilangan desimal sudah berbeda dengan nilai pada bilangan biner. Aritmatika pada bilangan biner contohnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Pada penjumlahan, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 1, 0, dan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1, 1, di mana nilai 1 akan berupa carry bila penjumlahan belum selesai. Sedangkan pada pengurangan, 0 dikurang 0 adalah 0, 0 dikurang 1 adalah 1, 1 dikurang 0 adalah 1, dan 1 dikurang 1 adalah 0. Konvensi bilangan biner ada 3 bentuk, yaitu biner ke desimal, biner ke oktal, dan biner ke heksadesimal. Contoh konvensi bilangan biner ke bilangan desimal. Jika nilai bilangan biner adalah 1010 dan ingin dirubah ke bilangan desimal, maka setiap digit angka dimulai dari angka yang paling kiri dikali dengan 2 pangkat n, di mana n adalah banyak jumlah digit angka bilangan biner dikurang 1, lalu jumlahkan hasilnya. Jadi, 0 dikali 2 pangkat 0 adalah 0, 1 dikali 2 pangkat 1 adalah 2, 0 dikali 2 pangkat 2 adalah 0, dan 1 dikali 2 pangkat 3 adalah 8. Jika dijumlahkan semua hasilnya, maka terjawab 10. Selanjutnya, konvensi bilangan biner ke bilangan oktal dilakukan dengan membagi setiap 3 digit bilangan biner dimulai dari LSB atau bit yang paling belakang, kemudian diubah ke desimal. Bila ada digit yang tidak berjumlah 3 digit, maka ditambah 0 pada MSB atau bit paling depan. Contoh, misalkan nilai bilangan biner adalah 10111000011. Ini dirubah ke bilangan oktal, maka bagi menjadi 3 digit, lalu diubah ke bilangan desimal, maka terjawab 2703. Terakhir, konvensi bilangan biner ke bilangan heksadesimal. Caranya sama dengan bilangan biner ke bilangan oktal, hanya saja bilangan biner ini dibagi menjadi 4 digit. Contoh,
Jika bilangan biner adalah 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1 ingin dirubah ke bilangan heksadesimal, maka bilangan biner tersebut dibagi dalam 4 digit, lalu diubah ke bilangan desimal. Maka terjawab 1, 11, 5, di mana 11 dirubah menjadi huruf B, sehingga jawabannya menjadi 1B5. Bilangan oktal hanya memiliki 8 digit simbol, yaitu dari angka 0 sampai angka 7. Aritmatika pada bilangan oktal, contohnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Pada penjumlahan bilangan oktal, 5 ditambah 2 adalah 7, 5 ditambah 3 adalah 10, dan 6 ditambah 6 adalah 14. Sedangkan pada pengurangan bilangan oktal adalah 7 dikurang 2 adalah 5, 10 dikurang 4 adalah 4, dan 16 dikurang 7 adalah 7. Konvensi pada bilangan oktal, contohnya adalah dari bilangan oktal dikonversi ke bilangan desimal. Cara untuk mengkonversinya sama seperti konvensi dari bilangan biner ke bilangan desimal. Hanya saja pada bilangan biner, setiap angka biner dikali dengan 2 pangkat n, sedangkan pada bilangan oktal, setiap angka bilangan oktal dikali dengan 8 pangkat n. Misalkan, jika nilai bilangan oktal adalah 4327 dan ingin dirubah ke bilangan desimal, maka kalikan setiap angka dengan 8 pangkat n. Jadi, 7 dikali 8 pangkat 0 adalah 7, 2 dikali 8 pangkat 1 adalah 16, 3 dikali 8 pangkat 2 adalah 192, dan 4 dikali 8 pangkat 3 adalah 2048. Sehingga terjawab untuk bilangan desimal adalah 2263. Bilangan heksadesimal memiliki 16 digit simbol, yaitu dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 15, yang mana angka 10 sampai angka 15 diwakili oleh huruf A sampai F. Aritmatika pada bilangan heksadesimal, contohnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Pada penjumlahan, 5 ditambah 2 adalah 7, dan A ditambah B adalah 15. Sedangkan pada pengurangan, A dikurang 2 adalah 8, dan 1A dikurang B adalah F. Konvensi pada bilangan heksadesimal, contohnya adalah bilangan heksadesimal ke bilangan desimal. Untuk konvensi bilangan heksadesimal ke desimal ini memiliki cara yang sama seperti konvensi-konvensi ke bilangan desimal sebelumnya. Hanya saja pada bilangan ini, di setiap angka pada bilangan heksadesimal dikali dengan 16 pangkat n. Misal, jika bilangan heksadesimal adalah B3C9 dan ingin dirubah ke bilangan desimal, maka 9 dikali 16 pangkat 0 adalah 9, C atau 12 dikali 16 pangkat 1 adalah 192, 3 dikali 16 pangkat 2 adalah 768, B atau 11 dikali 16 pangkat 3 adalah 45.056, sehingga jika dijumlahkan terjawab 46.025. Mari kita lanjut ke pembahasan representasi data. Merupakan program bahasa mesin yang dapat bekerja dengan data numerik atau non-numerik. Contoh data numerik adalah bilangan desimal, bilangan biner, dan lain-lain. Sedangkan untuk non-numerik dapat berupa karakter, alamat, dan logika. Untuk membuat konversi format saintifik ke standar IEEE 754, ada beberapa langkah, yaitu: pertama, ubah ke bilangan biner. Kedua, normalisasi bilangan tersebut sehingga terdapat satu digit non-zero di ujung kiri. Lalu, lakukan pengaturan eksponen sesuai kebutuhan. 3. Simpan digit biner mantisa ke sisi kanan. Keempat, tambahkan 127 pada eksponen, atau E ditambah 127, dan ubah hasil penjumlahan tersebut ke bilangan biner unsigned untuk nilai eksponen yang akan disimpan. Untuk presisi ganda, tambahkan 1023 ke eksponen. Kelima, bit tanda sama dengan 1 untuk bilangan negatif dan bit tanda 0 untuk bilangan positif.
Untuk representasi nilai tanda, ada beberapa cara yang digunakan untuk mempresentasikan bilangan bulat negatif maupun positif yang melibatkan bit MSB dalam Word yang disebut sebagai bit tanda. Bit tanda 0 menyatakan jumlah tersebut positif dan bit tanda 1 menyatakan jumlah tersebut negatif. Contoh cara representasi nilai tanda adalah sign magnitude dan two's complement representation. Sign magnitude merupakan bentuk yang paling sederhana dari representasi yang memakai bit tanda. Misal, untuk nilai 18 positif dalam bentuk biner adalah 0001, 001, 01. Jika ingin dirubah dalam bentuk 18 negatif, maka tinggal ditambah angka 1 pada bagian paling kiri, sehingga menjadi 1001, 001, 01. Namun, pada cara ini terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama, perlu mempertimbangkan baik tanda dan besarnya dalam aritmatika. Dan yang kedua, representasi dari 0. Two's complement representation. Sama seperti sign magnitude, representasi berpasangan komplement 2 menggunakan bit MSB sebagai bit tanda, sehingga mudah untuk menguji apakah integer positif atau negatif. Namun memiliki cara yang berbeda dengan sign magnitude. Contoh, misalkan nilai 18 positif dalam bentuk bilangan biner adalah 0001, 001, 0. Jika ingin dirubah dalam bentuk negatif 18, maka bilangan biner tersebut diubah dalam bentuk betweens complement, di mana yang tadinya angkanya berupa 0 berubah menjadi 1 dan sebaliknya, yang angkanya 1 dirubah menjadi 0, lalu ditambah dengan 1, sehingga menjadi 111011110 atau negatif 18.